Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Review Film. Kali ini Mimin akan membahas film Viking 2016. Akhir abad ke-10, kaum pagan Rusia dinasti Rurik memerintah Skandinavia menguasai jalur Feregwes sampai Yunani, salah satu wilayah Viking bagian utara hingga Kekaisaran Romawi bagian selatan, dikuasai oleh Raja Sviatoslav I yang memiliki 3 putra laki-laki. Setelah kematian Raja Sviatoslav I, ketiga putranya membagi kekuasaan mereka. Yaropol, putra tertua, menguasai wilayah Kiev. Oleg, putra kedua, menguasai wilayah Drevliansk. Vladimir, putra ketiga, menguasai wilayah Novgorod. 3 saudara tersebut terlibat pertempuran brutal, saling merebut kekuasaannya masing-masing. Di tengah hutan musim dingin, Pangeran Oleg hendak melakukan perburuan banteng untuk dijadikan hadiah pernikahannya bersama putri dari kerajaan Polot. Ternyata di sana pun ada pasukan kakak tertua Oleg, yakni Yaropol, yang sama-sama sedang melakukan perburuan. Oleg bertindak ceroboh, berani membunuh anak buah kakaknya karena tidak mau berbagi hasil buruan banteng tersebut. Hal itu memancing amarah Yaropol sehingga ia mengejar sang adik untuk membantai mereka semua. Oleg tergelincir ke bawah jembatan. Yaropol tidak mau dipersalahkan atas kematian Oleg di hadapan Raja Polotsk. Ia mengkambing hitamkan Panglima Oleg yang bernama Sveneld sebagai penyebab kematiannya. Di tengah eksekusi, Sveneld mampu menghindar dari tebasan pedang Algojo. Sesuai hukum yang berlaku, tindakan itu tidak boleh dilakukan lebih dari 1 kali. Akibatnya, Yaropol harus melepaskan Sveneld. Sveneld akan melaporkan perbuatan Yaropol terhadap Vladimir, adik bungsunya. Singkat cerita, Sveneld mampu mendampingi Vladimir dengan menyewa kelompok Viking liar demi memperkuat pasukannya. Hal pertama yang dilakukan, berlayar menuju Polotsk untuk disandingkan dengan putri raja yang tadinya akan dinikahi Oleg. Smalje adalah putri raja tersebut. Smalje menolak lamaran Vladimir, bahkan sempat menghina Vladimir dengan sebutan anak seorang budak. Ucapan Smalje menjadi malapetaka bagi kerajaan ayahnya. Vladimir memiliki pasukan Viking liar yang dapat berubah menjadi monster dengan meminum cairan racikan mereka. Setelah menguasai kerajaan, tibalah giliran Smalje menanggung akibat atas ucapannya. Vladimir memperkaos Smalje tepat di depan kedua orang tuanya. Kemudian diakhiri dengan pembantaian seisi istana. Smalje dibiarkan hidup, dijadikan istri Vladimir.
Perjalanan kini mengarah ke kota Kiev untuk menyerang kerajaan Yaropol. Setibanya di sana, mereka hanya menemukan sekelompok penyihir, sedangkan Yaropol telah kabur meninggalkan istananya. Tidak lama kemudian, Irina yang merupakan istrinya Yaropol tertangkap bersama pengawalnya. Dikirimlah seorang wakil menemui Yaropol untuk menjemput istrinya yang telah menjadi tawanan Vladimir. Tanpa pikir panjang, Yaropol pun pergi bersama Variazko, panglima kepercayaannya. Setelah dipertemukan dengan Irina, Yaropol dipersilahkan memasuki ruangan Vladimir. Di luar perintah Vladimir, Yaropol dihabisi oleh 2 orang prajurit. Svenedlah yang merancang semua skenarionya. Vladimir mengampuni Panglima Variazko sehingga ia dibiarkan pergi meninggalkan istana. Kematian Yaropol mengubah status Vladimir menjadi Pangeran Agung dinasti Rurik. Beralihnya kepemimpinan menggiring rakyat Yaropol menuju istana Vladimir. Diketahui Irina sedang mengandung bayi keturunan Yaropol. Alasan itu memicu Panglima Variazko merencanakan aksi balas dendam. Variazko menitipkan pesan terhadap Panglima Fyodor untuk menjaga keselamatan Irina. Di malam hari, Vladimir memergoki Irina yang diduga sedang melakukan ritual membangkitkan orang mati. Padahal ia hanya mendoakan suaminya menurut kepercayaan Irina sebagai seorang Kristen. Demi melindungi dari pengaruh sesat, Vladimir membangun berhala dewa kepercayaan ayahnya. Ia melibatkan para penyihir melakukan ritual agar mengetahui kehadiran dewa dan permintaan dewa. Dari hasil ritualnya, sang dewa memilih 1 orang nyawa di antara rakyat Vladimir yang akan dijadikan tumbal. Dalam upaya melancarkan aksi balas dendam, Variazko meminta bantuan kepada bangsa Pecheneges. Variazko berhasil merekrut bangsa Pecheneges dan langsung menyerang kerajaan Vladimir. Svened mampu menghentikan langkah Variazko yang nyaris membobol gerbang istana. Saat mendapati Irina dalam posisi berbahaya, Variazko menunda peperangannya dan memilih mundur untuk sementara waktu. Timbullah konflik dengan komplotan Viking yang tidak membantu saat serangan Variazko terjadi. Alasannya, Vladimir belum membayar mereka. Maka dari itu Vladimir mengumpulkan seluruh harta yang dimilikinya dengan bantuan tambahan emas dari Irina. Variazko membawa lebih banyak lagi pasukan bangsa Pecheneges mengepung medan di sekitar istana. Panglima Fyodor memimpin prajurit menghadang musuh di luar gerbang. Sebelum kepergiannya, Fyodor menitipkan sebuah gelang untuk diberikan kepada Ivan, putra laki-lakinya. Vladimir mendorong pasukan Fyodor terus mengejar setelah musuh memilih mundur. Akibat tindakan itu, pasukan yang dipimpin Fyodor akhirnya terkepung telak. Kemudian datang seorang petarung Viking menerobos ke tengah pertempuran guna mengalihkan perhatian. Di sanalah Vladimir meluncurkan serangan roda api.
Keberhasilan Vladimir dalam pertempuran itu mampu menyelamatkan nyawa Panglima Fyodor serta diakhiri dengan turunnya hujan sehingga dapat memadamkan api di sekitar istana. Namun hari tergelap Panglima Fyodor tidak cukup sampai di sana. Putranya, Ivan, terpilih menjadi korban tumbal bagi sesembahan dewa. Vladimir belum mengetahui ritual yang telah diselenggarakan oleh Smalje dan para penyihir. Fyodor berusaha menyelamatkan putranya berlari ke atas rumah pohon. Di tengah upaya merobohkan bangunannya, barulah Vladimir mengambil tindakan. Keterlambatan Vladimir menyebabkan Fyodor dan putranya tewas. Situasi itu mendorong Vladimir menyerang si penyihir. Namun tindakan tersebut tidak mendapatkan dukungan dari rakyatnya sendiri. Mereka semua memilih melanjutkan lagi ritual pengorbanan yang dipercaya akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari dewa. Irina mulai melihat sisi baik dari sosok Vladimir. Kemudian Vladimir memutuskan membebaskan Irina, diserahkan kepada Varyazko demi menghentikan peperangan. Vladimir menunjukkan gelang milik Fyodor yang belum sempat ia berikan kepada putranya. Irina menjelaskan, di balik gelang tersebut tercantum nama Anna, seorang bangsa Roma yang telah membimbing Irina ke dalam karunia Tuhan. Sehingga membuat Vladimir penasaran Tuhan seperti apa yang selama ini Irina percayai. Varyazko akhiri kesempatan itu dengan serangan pembantaian. Nampaknya takdir baik berpihak kepada Vladimir dan Sevenel terselamatkan dengan kedatangan kapal pasukan Romawi. Prajurit Pecheneges ketar-ketir meninggalkan Varyazko yang masih penasaran ingin membunuh Vladimir. Kedatangan bangsa Romawi bertujuan menawarkan kerjasama menaklukkan kota Korsun atau Bizantium dari para pemberontak yang sedang berusaha menggulingkan kekaisaran Romawi. Ada salah satu benda yang menarik perhatian Vladimir tentang sosok Anna yang sempat dikatakan Irina. Ternyata Anna merupakan saudara perempuan kaisar. Atas dasar rasa penasaran terhadap ucapan Irina, Vladimir mengajukan syarat ingin menikahi Anna sebagai salah satu bentuk kerjasamanya. Pembicaraan tersebut diketahui oleh Smalje yang sudah pasti ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Smalje mengadakan ritual bersama para penyihir yang bertujuan untuk membunuh Vladimir. Vladimir mampu menggagalkan niat jahatnya dan memutuskan mengusir Smalje dikembalikan ke kerajaan ayahnya. Status persekutuan Vladimir dengan pasukan Roma membuat bangsa Pecheneges tidak mau terlibat dalam peperangan. Di tengah kondisi itu, Varyazko mengirim Irina dan bayinya ke kota Korsun diserahkan kepada pemberontak yang akan diperangi Vladimir bersama pasukan Roma. Tidak menunggu lama, Vladimir langsung mengepung kota tersebut. Kebahagiaan terpancar di wajah Irina sewaktu melihat sosok Vladimir yang semakin berkarisma. Menyadari Vladimir belum mengenal medan, Irina bekerja sama dengan uskup mengirimkan peta dan sebuah gelang sebagai tanda pesan dari Irina. Esoknya Varyazko mengetahui perbuatan Irina sehingga ia marah besar karena merasa dikhianati.
Varyazkov kembali bergabung dengan pasukan Pecheneges untuk menyerang Vladimir di luar istana. Terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Di atas bukit untuk menerobos formasi musuh. Serangan mampu menghancurkan pertahanan mereka. Ketika Varyazkov hendak mendekati Vladimir, lemparan batu mendarat di kepalanya. Hal itu mengakibatkan Varyazkov mengalami kebutaan. Vladimir memilih membiarkan ia menderita lebih lama lagi. Hingga akhirnya pasukan Vladimir berhasil menaklukkan kota Korsun dan dapat menginjakan kaki di tanah Roma. Kemudian ia memasuki gereja lalu bertemu dengan Uskup Anastasia. Ternyata ucapan Irina tentang sosok Anna merupakan seorang uskup yang dapat membimbing Vladimir ke jalan Tuhan, meninggalkan kepercayaan terhadap para dewa yang menyesatkan. Anastasia mampu membuka mata hati Vladimir yang selama ini dikuasai oleh kebencian dan dendam. Vladimir mulai merasakan kedamaian. Seveneld mencoba mempengaruhi lagi ia dengan sebuah rencana pembunuhan terhadap kekaisaran Romawi sebagai aksi balas dendam atas kematian ayah Vladimir. Keputusan dan pilihan Vladimir, ia ingin menghentikan perang dan mengikuti jalan Tuhan. Di akhir abad ke-8 hingga ke-11, periode yang kemudian dikenal sebagai zaman Viking, bangsa ini muncul untuk meneror, menghancurkan, dan menetap di sebagian besar wilayah Eropa. Di tempat mereka berasal, yakni Skandinavia, orang Viking adalah petani, nelayan, pedagang, dan sejenisnya. Meskipun banyak dikenal sebagai penjahat dan perampok, Viking sejatinya adalah sekumpulan komunitas pedagang, petani, hingga nelayan. Namun ketika mereka turun ke laut dalam kelompok yang terdiri dari pemimpin klan dan kepala suku, ditemani oleh pengikut dan petualang mereka untuk mencari barang rampasan, mereka berubah menjadi perampok dan penjara. Dari kapal panjang mereka tiba-tiba muncul di sepanjang pantai dan di tepi sungai yang dapat dilayari dalam serangan mengejutkan yang menyebabkan malapetaka luas bagi lawan mereka. Seiring berjalannya waktu, para petualang Viking yang berhasil menaklukkan jantung wilayah Eropa, sekarang disebut Rusia, Ukraina, dan Belarusia, mulai membentuk peradaban hibrida dengan penduduk setempat. Mereka melakukan perdagangan dari Baltik dan terus bergerak melalui jaringan sungai ke pelabuhan Laut Hitam. Dari sana, mereka bergerak terus hingga ke Konstantinopel. Kecekatan dan ketangkasan dalam urusan menaklukkan wilayah menjadi kunci diaspora bangsa Viking di Eropa, bahkan Asia Tengah. Reputasi Viking akan keganasannya menjadikan mereka tentara bayaran yang ideal bagi bangsa lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.